Nah, Alhamdulillah, terima kasih kepada para peserta kajian Qalbun Salim telah bersedia menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah catat ikhtiar kita sebagai amal salih dan ibadah kepadanya. Dan Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadzuna Aminur Bait Hafidhahullah yang akan mengisi kajian kita dengan tema 5 catatan tentang khusyuk dalam salat. Jazakallah khairan Ustadz atas waktunya. Baik, umat sekalian, langsung saja kita mulai kajian kita pada Al-Ustadz Ustadz Aminur Bait, fal yatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di kesempatan siang hari ini kembali kita bisa belajar dengan membaca buku tafsir salat. Yang kajian ini dibersamai oleh Majelis Taklim Qalbun Salim Bogor. Dan insya Allah di kesempatan kali ini yang akan kita buka adalah tentang 5 catatan berkaitan dengan khusyuk dalam salat. Barangkali materi ini mungkin bagi sebagian jamaah sudah pernah mendapatkannya. Dan nanti insya Allah kita akan buka mengacu pada buku tafsir salat. Kemudian di bagian akhir sesi kita akan diskusi. Baik, langsung kita buka tentang 5 catatan berkaitan dengan khusyuk dalam salat. Catatan ini sebenarnya membahas pada bagian tentang pemahaman. Apa sih sebenarnya hukum khusyuk dalam salat? Lalu manfaat besar yang bisa didapatkan oleh seseorang ketika dia khusyuk dalam salat. Karena itu di 5 catatan ini, bagian pertama kita akan menjelaskan tentang apa hukum khusyuk dalam salat. Saya pernah mendapatkan sebuah kritikan dari salah seorang jamaah ketika menyampaikan kajian tentang masalah khusyuk dalam salat, bahwa untuk bisa khusyuk 100% bagi umat manusia yang hidup di zaman sekarang, rasanya sangat sulit sekali dan mungkin hampir mustahil. Sehingga banyak ketika orang itu sholatnya bolong-bolong. Bolong-bolong dalam arti kualitas khusyuknya bolong-bolong. Kadang putus, kadang nyambung, putus, nyambung, putus, nyambung. Itu yang kita alami bersama. Saya mengalaminya, Bapak Ibu mengalaminya, dan banyak kaum muslimin mengalaminya. Sehingga kalau orang itu ketika sholat disyaratkan harus khusyuk 100%, mungkin banyak di antara kita yang tidak khusyuk dalam sholat, atau yang tidak bisa memenuhi syarat ini. Sehingga sebagai konsekuensinya, jika ini disebut sebagai syarat dan hal yang harus dilakukan ketika sholat, maka banyak di antara kita yang mungkin sholatnya akan menjadi batal disebabkan karena pada waktu kita sholat konsentrasi kita putus nyambung. Karena itu penting untuk kita pahami apa hukum khusyuk dalam sholat. Jadi orang tadi menyampaikan ke saya khusyuk itu hukumnya wajib. Dan dia menyebutkan sebuah hadis atau sebuah dalil yaitu firman Allah di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk ketika salat. Baik. Karena itu sekali lagi perlu kita pahami hukumnya agar kita tidak salah dalam menilai. Yang pertama, hukum khusyuk dalam salat. Dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala banyak memuji orang yang khusyuk ketika salat. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang
mereka khusyuk dalam sholatnya. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut aflaha, qad aflaha. Dan para ulama ahli tafsir menyebutkan aflaha, makna dari kata aflaha, orang yang disebut sebagai orang yang aflaha ketika dia mendapatkan apa yang diinginkan. Dan yang kedua, ada dua unsur ya. Dia terhindar dari apa yang dikhawatirkan. Ketika pada diri seseorang terkumpul dua kondisi ini, dia mendapatkan apa yang diinginkan dan dia terhindar dari apa yang dikhawatirkan, maka orang itu berarti mendapatkan falah. Orang itu telah mendapatkan al-falah. Dan ulama ahli bahasa menyebutkan, tidak ada kata dalam bahasa Arab yang maknanya menggabungkan dua sumber kebahagiaan ini, yaitu mendapatkan apa yang diinginkan dan terhindar dari apa yang dikhawatirkan, selain kata al-falah. Karena itu ketika diungkapkan dengan qad aflaha, sungguh mendapatkan al-falah, berarti dia mendapatkan apa yang diinginkan dan dia terhindar dari apa yang dikhawatirkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, orang-orang beriman akan mendapatkan al-falah. Bagaimana cirinya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Kemudian pujian yang lain adalah ketika Allah memuji Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam dan nabi-nabi yang lain. Allah Ta'ala berfirman, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Kami ijabai doanya Zakaria dan kami anugerahkan kepada beliau anak bernama Yahya. Wa aslahna lahu zauja. Dan kami perbaiki istrinya Zakaria. Wa aslahna lahu zauja, dan kami perbaiki untuk Zakaria istrinya Zakaria. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau menafsirkan ayat ini, anugerah terbesar yang Allah berikan bagi seorang suami adalah Allah perbaiki istrinya. Islahuz zaujah adalah sumber kebahagiaan bagi suami. Islahuz zaujah. Islah az-zaujah adalah sumber kebahagiaan bagi suami. Sehingga ketika seseorang itu istrinya dijaga oleh Allah, Allah yang memperbaiki, Allah yang mengubah akhlaknya, Allah yang menyempurnakan akhlaknya, maka itu akan memberikan kebaikan bagi suaminya. Demikian pula islahuz zauj, sebaliknya, perbaikan bagi suami adalah sumber kebahagiaan bagi istri. Islah az-zauj, perbaikan bagi suami adalah sumber kebahagiaan bagi istri. Maka masing-masing pasangan dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, memohon agar diperbaiki pasangannya. Suami berdoa kepada Allah, Allahumma aslih li zauji. Istri juga berdoa kepada Allah, Allahumma aslih li zauji. Ya Allah, perbaikilah suamiku. Ya Allah, perbaikilah istriku. Sehingga mungkin dia di posisi tidak bisa mengubah karakter. Maka dia bertawakal kepada Allah. Aku serahkan hal ini kepada Allah. Semoga Allah yang mengurusinya. Semoga Allah yang memperbaikinya. Dan ketika Allah yang memperbaikinya,
tentu saja hasilnya akan sangat maksimal. Karena itu kata Syekhul Islam, sudah selayaknya seorang suami punya perhatian terhadap perbaikan istrinya, sebagaimana istri perhatian terhadap perbaikan suaminya. Wa islahu zauj dan zaujah, perbaikan suami istri itu ada dua. Yang pertama adalah perbaikan fisik, perbaikan lahiriah. Dan bentuk perbaikan lahiriah, ya perbaikan fisik secara umum. Di antaranya dalam kasus Nabi Zakaria adalah Allah jadikan istrinya itu bisa kembali subur. Masya Allah. Dalam posisi sang istri sudah tua ketika usia produktif tidak melahirkan anak. Berarti usia produktif saja mandul, apalagi sudah tua. Namun Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah jadikan istrinya Zakaria bisa kembali subur. Sehingga Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dalam kurun waktu yang lama sekali, mohon kepada Allah agar dikaruniai anak. Terus beliau berdoa kepada Allah. Sampai akhirnya Allah kabulkan doa itu dalam posisi mustahil terjadi. Kenapa? Zakaria sudah tua. Istrinya juga sudah tua, bahkan mandul. Namun Allah jadikan wanita yang subur. Dan Allah katakan, wa aslahna lahu zauja, dan kami perbaiki istrinya Zakaria. Kami perbaiki istrinya Zakaria, yaitu perbaikan di posisi fisik, di mana istri Zakaria alaihissalatu wassalam dijadikan bisa melahirkan, bisa punya anak. Dalam kondisi sudah tua, sudah menopause, waktu masih usia produktif, masih bisa haid, dia nggak punya anak, dia mandul, menopause, apalagi mustahil punya anak, tapi Allah jadikan dia punya anak. Baik. Dan satu pelajaran yang terjadi pada Zakaria alaihissalatu wassalam. Meskipun dalam kondisi beliau sudah tua dan istrinya mandul, Zakaria nggak pernah berhenti berdoa. Dan beliau mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria pernah mengatakan kepada Allah ketika beliau rajin berdoa, ya Allah, aku nggak pernah rugi ketika aku berdoa kepadamu. Di surat Maryam, Allah menceritakan tentang doanya Nabi Zakaria. Qala rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ar-ra'su syaiban walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, inni wahanal admu minni, tulangku sudah lemah. Beliau sudah tua. Washta'ala ar-ra'su syaiba, sementara kepalaku sudah dipenuhi dengan uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku enggak pernah merasa rugi dengan berdoa kepadamu, wahai Rabbku. Jadi Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Nabi Zakaria berdoa memohon sesuatu yang kecil sekali peluangnya. Kecil sekali peluang terwujud. Beliau memohon kepada Allah sesuatu yang kecil sekali peluangnya bisa terwujud. Tapi beliau selalu merasa yakin berdoa kepada Allah itu enggak rugi. Berdoa enggak ada ruginya. Berdoa enggak ada ruginya. Kenapa enggak ada ruginya? Karena kalau kita berdoa dan ternyata doa itu tidak dikabulkan di dunia, Allah simpan jadi pahala di akhirat. Atau Allah jadikan dalam bentuk yang lain yang senilai dengan apa yang kita baca. Atau kita dihindarkan oleh Allah dari mara bahaya yang andaikan itu terjadi, nilainya sebesar apa yang kita minta dalam doa kita. Ya, dipahami ya? Dan itu pernah disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis ketika beliau
memberikan motivasi kepada para sahabat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim." Tidak ada seorang pun muslim yang berdoa dengan doa yang isinya tidak mengandung dosa dan memutus silaturahmi. Doa yang isinya tidak mengandung dosa dan memutus silaturahmi. Doa yang isinya dosa contohnya gimana, Pak? Minta maksiat. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk bisa berjudi. Semoga menang. Ya, aku mohon kepadamu ya Allah, menangkan aku dalam kesempatan judi ini sekali ini aja ya Allah. Besok lagi aku nggak berjudi lagi. Ini doa yang isinya apa? Maksiat. Atau doa yang memutus silaturahmi. Saking bencinya dia sama orang lain, dia berdoa, ya Allah matikan dia ya Allah, matikan dia. Ya, padahal belum tentu orang itu yang salah. Bisa jadi dia yang salah. Maka siapa yang berdoa kepada Allah, sementara doanya tidak mengandung perbuatan dosa, dan tidak mengandung memutus silaturahmi, kata Nabi SAW, illa a'tahullahu biha ihda salati. Allah akan berikan kepadanya salah satu dari 3 pilihan. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu fid dunya. Allah segerakan pengabulan doanya di dunia. Pertama. Yang kedua, wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah. Allah simpan doanya di akhirat. Sehingga dia bisa mendapatkan manfaat dari doa itu di akhirat. Yang ketiga, wa imma ayyusrafa anhu minas su'i mithluha. Yang ketiga, Allah palingkan dia dari mara bahaya yang nilainya semisal dengan apa yang dia minta. Ada orang meminta, ya Allah berikanlah aku kelancaran rizki, ya Allah berikanlah aku ini. Tapi tidak Allah kasih sesuai dengan apa yang dia minta. Namun Allah wujudkan dalam bentuk yang lain. Aku minta rumah ya Allah, aku minta kendaraan. Tidak Allah kasih rumah, tidak Allah kasih kendaraan. Tapi Allah wujudkan dalam bentuk dia selamat dari kecelakaan. Keluarganya selamat dari kecelakaan. Selamat dari sakit. Yang andaikan itu terjadi, bisa jadi biaya yang harus dia keluarkan senilai harga rumah yang dia minta. Qalu, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, idzan nukthir. Ya Rasulullah, kalau begitu berarti kita harus memperbanyak doa. Qala, kata Nabi SAW, Allahu aktsar. Allahu aktsar. Allah lebih banyak lagi mengabulkan. Karena dia zat yang maha kaya. Sehingga kalaupun dia memberikan sesuatu kepada hambanya, sepeser pun itu tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pelajaran yang berharga dari doanya Zakaria alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Zakaria terus berdoa dan beliau yakin gak ada ruginya aku berdoa. Sekarang orang sedang bingung ya, masalah haji. Sehingga saat dia ngecek, Masya Allah, sampai 40 tahun ke depan. Bahkan sampai berapa kemarin? 60 tahun. Daftar sekarang 60 tahun baru bisa berangkat. Padahal pendaftaran minimal di usia 15 tahun atau berapa? 18 ya. Berarti andaikan itu terjadi, berarti sampai 78 tahun usianya baru bisa berangkat haji. Untuk yang reguler. Deg-degan dia. Berdoa kepada Allah. Mas, saya sudah di usia 50 tahun. Saya tidak tahu saya di antrian berapa. Ini haji kok rasanya berat sekali. Apa harus sepedaan baru bisa haji dalam waktu cepat untuk bisa dapat visa. Tapi kalau harus kayak gitu ya perlu mencurahkan effort yang besar, biaya yang besar. Dan waktunya juga lama, 8 bulan baru sampai ya. Kemarin hampir setahun itu ya, yang orang Magelang. Apa harus naik motor agar bisa berhaji? Terus bagaimana? Baik, berdoalah kepada Allah. Yang belum haji berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan kami agar bisa berangkat haji. Satu keluarga berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk bisa berangkat haji. Rasanya kok sulit sekali untuk bisa berangkat haji. Berdoa kepada Allah. Terus berdoa kepada Allah agar bisa berangkat haji. Dengan itu ada harapan besar.
Kalaupun Allah tidak kabulkan ketika di dunia, Allah simpan jadi pahala di akhirat. Atau Allah palingkan dia dari mara bahaya senilai dengan kemampuan dia untuk bisa berangkat haji. Baik, itu contoh kita berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan, gak ada ruginya kita berdoa. Selanjutnya, innahum, sesungguhnya para nabi itu, sebenarnya ini konteksnya untuk para nabi, dan terakhir yang diceritakan Zakaria. Kanu yusari'una fil khairat, mereka adalah orang yang bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka rajin berdoa kepada kami, raghaban wa rahaba, diiringi dengan rasa harap dan cemas. Wa kanu lana khashiin, dan mereka selalu khusyuk kepada kami. Adanya banyak pujian bagi orang-orang yang khusyuk ketika salat menunjukkan celaan bagi mereka yang tidak khusyuk ketika salat. Sehingga orang yang salat dituntut untuk fokus pikirannya dengan salatnya agar bisa khusyuk dalam salat. Jangan biarkan itu pikiran melayang kemana-mana sementara Anda tidak memegangnya. Ajak dia balik lagi untuk fokus dalam salat. Kadang lepas lagi, ajak lagi dia balik. Baik. Selanjutnya ulama berbeda pendapat mengenai hukum khusyuk dalam salat. Jumhur ulama berpendapat bahwa khusyuk hukumnya anjuran dan tidak wajib. Status khusyuk dalam salat adalah penyempurna salat. Alasannya, orang yang salat sambil memikirkan dunia, status salatnya sah. Selama dia masih sadar terhadap salatnya. Artinya khusyuknya nggak hilang 100%. Selama masih ada unsur khusyuk dalam hatinya, sadar kalau dia sedang salat, maka salatnya sah. Sadar dalam arti dia tahu urutan-urutan gerakan yang harus dia lakukan, termasuk urutan bacaan di masing-masing gerakan. Meskipun bisa jadi pikirannya sedang melayang kemana-mana. Mungkin pikirannya mikir makanan, mikir utang, dan mikir yang lainnya. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, ikhtalafal fuqaha'u fi hukmil khusyu'i fis shalah. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum khusyuk dalam salat. Menurut jumhur ulama, bahwa khusyuk dalam salat termasuk sunnah salat. Dengan dalil orang yang salat sementara pikirannya memikirkan dunia, salatnya sah. Id lam yaqumulu bibutlaniha idza kana dhabitan af'alaha. Karena mereka tidak menganggap batalnya salat, mereka para ulama tidak menganggap batalnya salat selama orang ini masih sadar dengan gerakan salatnya. Dia masih tahu kalau dia itu salat. Kalau selama masih sadar, berarti dia sah salatnya. Lalu lanjutan keterangan, wa dhahaba ba'du fuqaha'i kullin minal Hanafiyyah wal Malikiyah wasy-Syafi'iyyah wal Hambali. Sementara sebagian ulama dari masing-masing mazhab, mulai dari Hanafiyah sampai Hambali, mereka berpendapat bahwasanya khusyuk termasuk wajib dalam salat. Hanya saja mereka berbeda pendapat. Berapa batasan minimal khusyuk yang wajib? Faqala ba'duhum, ada yang mengatakan khusyuk termasuk kewajiban dalam salat, namun salat tidak batal ketika tidak khusyuk karena dimaafkan. Ada yang mengatakan khusyuk termasuk kewajiban dalam salat dan salat batal jika tidak khusyuk. Dan ada yang mengatakan khusyuk itu syarat sah salat, namun syarat untuk sebagian dan bukan keseluruhan. Sehingga menurut pendapat ini harus ada unsur khusyuk di sebagian kegiatan salat. Harus ada unsur khusyuk di sebagian dalam rangkaian salat itu. Meskipun tidak khusyuk di tempat yang lain. Sebagian ulama yang mengambil pendapat ini, mereka menentukan bagian salat mana yang harus khusyuk. Mereka mengatakan selayaknya khusyuk dilakukan ketika takbiratul ihram. Sehingga minimal kamu saat Allahu Akbar takbiratul ihram khusyuk, mikir fokus dengan takbiratul ihram, sudah. Berarti dia sudah mendapatkan khusyuk minimalis. Kalau kurang dari itu, salatnya batal. Baik. Dan pendapat yang benar bahwa orang yang tidak khusyuk, salatnya tetap sah.
hanya saja tidak ada pahalanya. Karena terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa dalam sholat terkadang orang memikirkan sesuatu di luar sholat dan status sholatnya sah. Status sholatnya sah. Di antara dalil itu adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, Ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallaina wara'ahu wa huwa qa'idun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sakit. Lalu kami salat di belakang beliau dalam posisi beliau duduk. Wa Abu Bakrin yusmi'un nasa takbirahu. Dan Abu Bakar mengeraskan bacaan takbir beliau. Faltafata ilaina fara'ana qiyaman fa asyara ilaina faqa'adna fasallaina bi salatihi qu'udan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat melirik ke belakang. Lalu beliau melihat ternyata kami berdiri, padahal beliau sedang duduk. Akhirnya beliau berisyarat agar kita ini duduk. Beliau berisyarat. Duduk. Ya. Fasallaina bi salatihi qu'udan. Kemudian kami duduk, lalu kami jadi makmum beliau dalam posisi duduk. Dari sini kita bisa melihat Nabi SAW ketika itu sempat mikir kondisi sahabat. Makmum beliau yang berada di belakang. Dan bahkan Nabi SAW berisyarat ketika sholat. Menunjukkan ada bagian dari sholat beliau yang tidak khusyuk. Yaitu saat beliau memikirkan kondisi sahabat yang tidak duduk. Lalu beliau berisyarat. Ani jelisu, duduk. Kemudian hadis dari Sahal bin Hamdalah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita. Ketika peristiwa menjelang perang Hunain, Nabi SAW mengutus seseorang untuk berjaga malam di sebuah lembah dalam rangka memperhatikan keadaan sasaran. Ya. Jadi misalnya ini adalah sebuah atau ini titik kaum muslimin. Lalu di sini ada bukit, ya, ada bukit-bukit. Nah, ini ada utusan yang diminta untuk berjaga di bukit. Jaga. Dan penjaga ini diminta untuk berjaga mengawasi kondisi musuh yang ada di seberang. Dan itu malam hari. Sampai subuh, di sini ceritakan, menjelang subuh, Nabi SAW selalu bertanya, apakah ada perkembangan informasi dari penjaga malam? Sampai akhirnya dikumandangkan iqamah sholat subuh. Sahal bin Hamdalah menyebutkan, faja'ala Rasulullah SAW yusalli, wa huwa yaltafitu ila syi'bi, hatta idha qada salatahu wa sallama. Rasulullah SAW mengimami salat subuh, sementara beliau menoleh ke arah lembah tadi. Sehingga Nabi SAW ketika salat, ini kiblat. Arah pandangan beliau ke sini. Arah pandang. Agak serong dari arah kiblat. Ya, serongnya berapa derajat, Pak? Wallahu a'lam. Yang jelas beliau agak serong dari arah kiblat. Baik. Dan semacam ini pernah terjadi pada Nabi SAW sampai beliau selesai sholatnya dan salam. Ini menunjukkan bahwa terkadang beliau tidak khusyuk dalam sebagian sholatnya. Kemudian juga dari hadis dari Uqbah bin Amir, bahwa beliau pernah sholat di belakang Nabi SAW. Tiba-tiba seusai salam, Rasulullah SAW langsung bergegas pulang. Begitu salam, langsung pulang. Sampai melangkai pundak-pundak sebagian kaum muslimin. Setelah itu beliau balik ke masjid dan mengatakan, pulang, balik lagi ke masjid. Zakartu syai'an min tibrin indana. Fakarihtu ayyah bisani. Tadi saya teringat ada seonggok emas di rumah.
Saya tidak ingin emas itu jadi pikiranku. Maka aku pun pulang dan aku perintahkan untuk segera dibagikan. Masya Allah. Karena Nabi SAW ya tidak mau numpuk-numpuk harta. Sehingga beliau khawatir emas itu ketika ditahan nanti akan nuntut di akhirat. Maka Nabi SAW nggak ingin ditahan dalam waktu lama sampai kepikiran dalam sholat karena lupa dibagikan. Beliau kepikiran emas itu sejak beliau masih sholat. Sehingga sholat tidak batal disebabkan amal hati. Sholat tidak batal disebabkan amal hati. Dan masih banyak dalil yang lain seperti Nabi SAW pernah sholat dan beliau berniat untuk memanjangkannya. Namun beliau mendengar ada bayi yang nangis. Kemudian beliau mempercepat sholatnya. Dengan demikian, beliau pernah sholat di rumah, kemudian Aisyah datang. Demikian pula beliau pernah sholat di rumah, kemudian Aisyah datang, dan beliau bukakan pintu. Berarti ketika ada orang yang mengetok pintu, beliau mendengar. Termasuk beliau sholat sambil menggendong cucunya Umamah bintu Abil As bin Rabi. Yaitu dari Zainab, putri pertama beliau radhiyallahu anha. Hanya saja unsur khusyuk, jadi di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan beberapa kesempatan Nabi SAW itu nggak fokus ketika sholat. Ada yang memperhatikan pasukan, terkadang beliau teringat emas yang tersimpan di rumah, termasuk juga terkadang beliau melihat apalagi misalnya dalam khutbah bin Amir karena teringat emas. Terkadang mengingat hadis Jabir bin Abdullah di mana beliau memikirkan kaumnya, memikirkan makmumnya yang mereka sholat dalam posisi berdiri sementara imamnya dalam posisi duduk. Walhamdulillah. Baik. Kemudian kita baca ini ya, lanjutannya. Hanya saja unsur khusyuk harus ada dalam sholat yang dikerjakan seseorang. Sehingga jika ada orang yang sholatnya tidak khusyuk sama sekali, maka sholatnya batal. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mendengar Nabi SAW bersabda, La yusalla bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Atau sambil menahan dua hadas, ingin buang air besar atau buang air kecil. Menahan dua hadas artinya menahan hadas yang keluar dari jalur depan maupun belakang. Dalam kondisi sangat lapar, ingin makan yang sudah disajikan, atau dalam kondisi kebelet ingin buang air atau buang angin, jika tetap dipaksa sholat, maka tidak akan khusyuk sama sekali. Ini yang membuat sholatnya yang dia kerjakan ya tanpa ada unsur khusyuk dan itu batal. Sehingga wajib ada bagian yang khusyuk dalam sholat. Yang itu tidak boleh mikir yang lain. Dia harus fokus dengan sholatnya. Kesimpulannya, khusyuk ada dua. Khusyuk ada dua. Ada khusyuk mutlak. Khusyuk mutlak artinya 100% khusyuk. Yang ini tidak wajib. Mustahil orang bisa melakukannya. Yang kedua, mutlak khusyuk. Mutlakul khusyuk. Jadi ada khusyukul mutlak, ada mutlak khusyuk. Bedanya apa? Kalau mutlakul khusyuk, yang penting ada unsur khusyuk. Yang penting ada unsur khusyuk dalam sholat. Meskipun sedikit, meskipun terbatas. Ini disebut dengan mutlak khusyuk. Nah, untuk mutlak khusyuk, ini hukumnya wajib. Harus ada
dalam kegiatan sholat. Sehingga nggak mungkin dalam sholat orang itu nggak khusyuk sama sekali. Nggak boleh. Kalau dalam sholat dia nggak khusyuk sama sekali, nggak boleh. Harus yang penting ada unsur khusyuk dalam sholat. Ya meskipun cuma sebentar, meskipun cuma sedikit. Semoga bisa dipahami ya. Sehingga kenapa Nabi SAW menyebut orang yang dalam kondisi lapar, kemudian ingin makan, dia tahan lalu dia sholat, sholatnya batal. Karena pikirannya kecantol di makanan. 100% full itu. Dari mulai Allahu Akbar takbiratul ihram sampai fil alamin innaka hamidum majid, ketika tasyahud full mikir makanan. Maka dalam posisi ini dia sudah tidak punya mutlak khusyuk. Karena itu jika terjadi salatnya bisa batal. Baik. Demikian pula yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Jadi untuk mutlakul khusyuk ini harus ada dalam setiap orang yang sholat. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang hukum menahan kentut ketika sholat. Acuan kita adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi SAW bersabda, la yusalla bihadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada sholat ketika menahan makanan yang sudah dihidangkan atau sambil menahan buang hadas. Disebut oleh Nabi SAW tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan dan dia tertarik untuk makan. Baik, terkait menahan kentut, As-Sun'ani, ya, Amir As-Sun'ani membedakan antara kentut yang kuat dan kentut yang ringan. Ketika menjelaskan hadis Aisyah di atas, beliau mengatakan, wa yulhaqu bihima mudafa'atur rih fa hadza ma'al mudafa'ati wa amma idza kana yajidu fi nafsihi thaqal dzalika wa laysa hunaka mudafa'ah fala nahya anis salati ma'ahu. Termasuk dalam larangan di atas adalah menahan kentut jika disertai kebelet. Adapun jika dirinya mampu menahan dan tidak ada rasa kebelet, maka tidak terlarang untuk sholat sambil menahannya. Nah, jadi ini kesimpulan yang disampaikan oleh As-Sun'ani. Orang yang ingin ngentut terus ditahan ketika sholat, itu hukumnya apa? Beliau bagi jadi dua. Kalau dorongan entutnya kuat, sehingga membuat dia itu kepikiran entut terus, maka harus batal. Tapi kalau dorongannya ringan, sehingga begitu ditekan, entut itu balik naik. Sehingga hilang dari pikiran seseorang, maka insya Allah sholatnya masih sah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah kita telah mendengarkan bersama-sama kajian dari Ustadz Aminur Baik. Jazakallah khairan Ustadz atas ilmunya. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat buat kami semua. Baik, bagi para peserta kajian, jika ada pertanyaan, kami persilakan boleh langsung raise hand atau ditanyakan kepada Ustadz via chat. Dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin Saya ada menyampaikan bertanya pertanyaan, sebentar, saya bacakan via WhatsApp dulu, boleh sebentar? silakan. Silakan Ibu Sarah. Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya. Kalau nahan pengen buang air kecil di tengah saat sholat atau mau selesai gimana?
Atau nahan buang angin saat tahiyat bolehkah? Terus kalau kita di Mekah dan Madinah, yang kalau mau wudhu lagi kan jauh. Terus balik lagi takut nggak kebagian tempat. Jadi ditahan, buang air kecilnya gitu loh. Mohon Baik, jawabannya. baik. Apabila ada orang punya keinginan untuk buang air besar, buang air kecil, atau ingin ngentut, bolehkah ditahan? Di sini ada beberapa kondisi ya. Pertama, jika kejadian itu terlalu sering. Jika kejadian itu terlalu sering, dalam arti ada orang itu gampang sekali pengen ngentut ketika sholat. Ada sebagian orang yang cerita, dia sholat taraweh 11 rakaat, itu setiap dapat 2 rakaat ngentut, wudhu. Balik lagi, dapat 2 rakaat ngentut, wudhu lagi. Sehingga dia bolak-balik memperbarui wudhu, karena ngentutan. Nah, orang seperti ini, lalu kami sarankan, Anda kalau pengen ngentut, tahan. Nah, katanya nggak boleh nahan ngentut. Kata siapa? Boleh nahan ngentut dalam kondisi tertentu. Sehingga sebenarnya itu adalah godaan setan. Biar itu bolak-balik orang ini wudhu. Biar dia bolak-balik wudhu. Padahal dia pengen sempurna sholat tarawih sampai selesai. Kalau dia masih bisa sabar, dia bertahan sholat tarawih. Kalau enggak, nanti beberapa hari berikutnya mutung. Daripada tarawih ngentat-ngentut aja, ya ngentutan, dia bolak-balik wudhu, terasa capek dia. Akhirnya enggak sholat tarawih. Maka ngentut seperti ini tidak perlu dihiraukan sehingga tahan. Di saat dia pengen ngentut, tahan. Baik, ini untuk kondisi orang yang terlalu gampang ngentutan. Yang kedua, untuk kondisi orang yang keinginan dia untuk ngentut atau buang air cukup kuat, dorongannya kuat. Ya. Ini ngentut tenaga dalam, Masya Allah, kuat ya. Maka di posisi ini ketika ditahan bisa jadi sakit. Dan saat ditahan sampai mukanya merah atau apa gitu. Yang seperti ini jangan ditahan, harus dikeluarkan. Nah, terus nanti batal dong, ya batal enggak apa-apa. Sehingga Anda harus ngulangi sholat. Ngulangi ya wudhu terus sholat, diulang. Karena kalau ini ditahan bisa ganggu pikiran. Apalagi itu terjadi di awal sholat, sehingga dari awal sampai akhir sangat terganggu dengan pikirannya, sangat terganggu dengan keinginan untuk ngentut. Ini seperti yang disampaikan oleh As-Sun'ani, ngentut yang dorongannya kuat. Sehingga dilepas, biar nggak ganggu. Yang ketiga, ngentut yang dalam kondisi normal. Ada dorongan, tapi ditahan sanggup. Terus ketika ditahan, hilang. Ya, ketika ditahan, hilang. Tapi itu tidak terjadi rutin, ya kayak tadi, bukan sesuatu yang sering, sesekali. Boleh nggak menahan semacam ini? Kata kuncinya, jika selesai Anda tahan, nggak kepikiran, hilang, silahkan ditahan. Silahkan ditahan. Dan ini berlaku bagi semua masjid, sebagaimana berlaku dalam masjid di dekat rumah atau berlaku di rumah, juga berlaku di masjid-masjid yang lain, termasuk Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Nah, terus gimana nanti kalau saya ngentut, wudhu nggak dapat tempat? Anda bisa berwudhu di tempat. Dan kalau kemudian Anda bisa berwudhu di tempat, Anda gunakan wudhu dengan air minimalis, yang kurang lebih ukurannya setengah dari gelas ini. Kemarin kita ngukur ya, wudhu Nabi SAW itu kan satu cakupan 2 telapak tangan. Ini berapa Pak? Kalau diukur volumenya, kurang lebih 150 mili. Sehingga gelas air mineral itu Anda cukup gunakan separuhnya. Itu sudah sah sebagai wudhu. Dan kita bisa wudhu di tempat. Nanti basah semua dong. Basah semua kainnya. Coba Anda bisa lihat. Air setengah gelas ini ya. 150 mili. Dipakai wudhu. Kemudian cipratannya jatuh ke jilbab atau jatuh ke sajadah. Atau Anda bisa pasang misalnya punya kain ihram, taruh kain ihram untuk bapak-bapak. Baik. Wudhu dengan air yang sesedikit itu insya Allah tidak membasahi semuanya.
Sehingga kalaupun basah, ya paling apa nyemek ya, bahasa nyemek iya Pak. Ya cuman basah-basah ringan. Paling dipakai sebentar udah kering. Nah, ini praktek wudhu yang pernah dilakukan oleh salah satu jamaah saya atas saran dari kami ketika di kursi pesawat. Jadi waktu mau sholat subuh, toiletnya kan penuh gitu, antri. Terus beliau bingung, ini tak tunggu Pak, ya kita jamaah. Terus gimana cara wudhunya? Dia wudhu di kursi pesawat. Saya tuangin air dikit-dikit. Bisa dia wudhu di kursi pesawat. Nah waktu itu yang menjadi kain untuk basah-basahan menampung airnya, rompi yang saya pakai, jaket yang saya pakai. Ya itu basah. Tak jemur sebentar kering. Jemur di pesawat ya. Bukan jemur di luar pesawat. Tak jemur sebentar kering. Sehingga sebenarnya orang bisa berwudu dengan air yang sedikit. Nah, yang jadi masalah kalau buang air kecil. Kalau pipis, buang air kecil, atau buang air besar, kan tidak mungkin di masjid. Anda harus keluar. Kalau pingin banget gimana Pak? Kalau Anda bisa nahan dan hilang, pikiran untuk pipis hilang, silakan tahan. Tapi sudah kebelet banget pingin harus ke toilet, harus ke toilet. Ini tidak bisa ditahan. Kehilangan tempat duduk, ya sudah, itu resiko yang tidak mungkin bisa dihindari. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya silakan. Suaranya nggak muncul. Ustadz, izin bertanya, bila kita ragu dengan baca Ragu dengan bacaan. hanya Bisa was-was, bisa minta tolong diulang, suara Anda putus. Bisa minta tolong diulang? baik, sebentar Ustadz. Bila kita ragu dengan bacaan sholat, padahal kita yakin sudah baca dengan benar. Bagaimana bila seperti itu Ustadz? Diulang atau hanya was-was setan? Jazakallah khair. Ini terlalu sering atau sesekali? Kalau kejadiannya sesekali, silakan diulang. Tapi kalau setiap sholat selalu muncul kayak gitu, was-was terus, berarti itu was-was setan, godaan setan. Dan Anda tidak perlu mengulang apabila itu was-was setan. Kunci untuk agar bisa sembuh dari was-was setan hanya satu, jangan digubris. Sehingga kalau Anda mengalami suasana seperti tadi, kemudian tadi sudah dibaca belum ya? Sudah dibaca belum? Terus muncul was-was. Dan itu terlalu sering. Sholat ini ada was-was, sholat ini ada was-was. Ya sudah tinggalkan saja. Dan tidak perlu diulang. Wallahu a'lam. Tapi kalau itu sesekali, silahkan diulang. Karena bisa jadi ketika Anda resah, kayaknya belum terbaca dengan benar, ya, maka Anda pastikan itu dengan terbaca dengan benar, cuman jangan terlalu sering ya. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Baik, Ibu Rizka, silakan bertanya langsung pada Ustadz. Ada Ibu Silakan. Rizka? Ibu Eva. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pembahasan husu itu, Ana udah dapet tim Ustaz seperti tadi Ana coba lakukan di setiap sholat Ana. Tapi kadang-kadang Ustaz bukannya mikirin arti dari kata per surat atau Al-Fatihah yang Ana baca, malah Ana suka mikir gini, nanti di sujud ini Ana mau doa ini, di kedua Ana mau doa gitu, seperti itu Ustaz, gimana hukumnya Ustaz? Merencanakan doa dalam sholat. Nah Ustaz, syukran jazakallah khair Ustaz. Baik. Ya, memang itu mengurangi kualitas khusyuk ya, meskipun ya
semacam ini hukumnya boleh. Sehingga orang punya rencana akan berdoa ini, berdoa ini, berdoa ini. Lalu dia rapikan rencana itu dalam 4 rakaat sholat. Nah, setiap dapat 1 rakaat dia teringat, nanti saya akan melakukan ini. Teringat lagi, nanti saya akan melakukan ini. Maka sebenarnya itu mengganggu kekhusyuan. Sehingga fokus saja dengan apa yang dikerjakan. Ya, meskipun kalaupun itu dilakukan, tidak sampai membatalkan sholat. Nggak sampai membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Ada lagi yang ingin bertanya, Ibu Rizka? Ya, Tafadholi. Ustadz, jika kita sholat sambil menggendong bayi dan bayinya pakai popok, satu, jika keadaannya kita nggak tahu popoknya ada kotoran atau enggak, itu gimana? Kedua, jika kita tahu ada kotorannya, terus gimana? Sedangkan bayinya tuh kalau diletakkan, dia menangis dan bisa mengganggu jamaah lain. Ini ada fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Bas ya. Barangkali Bapak Ibu bisa perhatikan fatwa ini dan bisa dijadikan sebagai acuan. Di sini pertanyaannya adalah hukum menggendong bayi ketika sholat wa alaihil hifadhah biha najasa. Sementara bayi itu memakai diapers yang ada najisnya. As-su'al taqulu ukhtuna, ya, saudari kami pernah bertanya, ahyanan aku bihamli tiflati. Terkadang saya sholat dengan menggendong bayiku ketika sholat, libuka iha, karena dia nangis asyadid kencang. Wa yakunu alaihal hifadh wa qad ahdathat bihi. Bayi itu pakai diapers dan sudah ada najisnya. Fama hukmu sholati? Bagaimana dengan hukum salatku? Wa hamlilaha athna as-shalah, dan apa hukum ketika saya gendong dia ketika salat? Jawaban yang disampaikan oleh Syekh bin Bas. Idza kana fiha adzan la tahmiluha, idza kana fihal adza la tahmiliha. Kita ulangi ya. Idza kana fihal adza la tahmiliha. Idza kana fihal adza la tahmiliha. Apabila bayi ini sudah ada kotorannya di diapersnya, ada najisnya, jangan digendong. Kalau dia sudah ada najis, jangan digendong. Amma idza kanat nadzifatan fala ba'sa. Kalau diapersnya masih suci, bersih, tidak masalah. Karena terdapat riwayat yang sahih bahwasanya Nabi SAW menggendong Umamah bintu Zainab bintu bintihi, ya, yang Zainab merupakan putri Rasulullah SAW. Sehingga Umamah adalah cucu beliau dari putri beliau. Yusalli biha wan nasu yanzurun, beliau ngimami dan masyarakat melihat apa yang dilakukan Nabi SAW, yaitu gendong putrinya. Fa idza sajada wada'aha, ketika beliau sujud, beliau letakkan Umamah. Wa idza qama hamalaha, dan ketika beliau berdiri, beliau gendong lagi Umamah alaihi salatu wassalam. Dan para ulama memahami bahwasanya itu terjadi nadhifatun tahirah, dalam posisi suci. Bayi itu belum mengandung, belum buang air, di diapersman tidak ada. Karena itu beliau ngasih nasihat sebagai hati-hati, jangan lakukan semacam ini. Jika kamu tidak bisa memastikan bahwasanya diapersnya suci. Itu sebagai bentuk hati-hati, jangan menggendongnya ketika dia membawa najis. Wallahu a'lam. Ini fatwa dari Syekh bin Bas ya. Sehingga
kalau bayi itu sudah buang air, lalu ada di diapers, maka kita tidak boleh gendong. Namun tolong bedakan dua ini ya. Bayi diapers. Tadi ada yang terkena najis, dalamnya ada najis. Dan ada yang kalau suci boleh ya. Kalau bayi itu suci, boleh gendong. Kalau dia belum buang air, boleh gendong. Udah? Kemudian yang kedua, dia sudah ada najis. Yang kedua sudah ada najis. Dalam kondisi sudah ada najis di diapers. Dalam kondisi ini perlu ada dua hal yang perlu dibedakan. Yang pertama adalah menggendong. Ya. Ini hukumnya dilarang. Ini sama dengan gendong najis. Sehingga hukumnya tidak diperbolehkan. Yang kedua, memegang atau dipegang. Ini tidak mempengaruhi, tidak pengaruh terhadap sholat. Kalau ini tidak pengaruh terhadap keabsahan sholat. Sehingga bedakan antara menggendong dengan dipegang. Sehingga kalau misalnya bayi kita di diapersnya ada kotoran, ada najis. Lalu ibunya sholat, terus dia nyentuh-nyentuh ibunya. Tapi nggak sampai gendong. Insya Allah tidak masalah. Kenapa Pak? Karena kan kita tidak menyentuh najisnya. Tapi kalau kita gendong, jadinya kita gendong najis. Nah, gendong najis tidak boleh. Dalam sholat gendong najis tidak boleh. Tapi kalau memegang orang yang ada najis, kita tidak batal. Misalnya si A, dia di kakinya kena najis. Terus kita salaman dengan si A. Apakah kita jadi najis? Tidak. Kecuali kalau najis di kaki si A, kita terkena. Misalnya kecipratan atau ketendang akhirnya, atau keinjek akhirnya najis itu nempel di kaki kita. Maka kita harus mencuci kaki ini. Dipahami ya? Nah, bayi yang bawa diapers yang ada kotorannya, kalau kita salaman dengan dia atau dia nyentuh-nyentuh kita, insya Allah tidak masalah. Tidak menyebabkan sholat kita jadi batal. Wallahu a'lam. Kalau resiko nangisnya gimana nih? Itu masalah lain ya. Dan tidak masalah jika anak nangis sambil ditinggal sholat. Karena itu terjadi pada zaman Nabi SAW. Dan itu hal yang biasa. Cuman kan kadang perasaan kita yang nggak kuat. Merasa kasihan, merasa malu dengan jamaah, dan beberapa alasan yang lain. Nah. Baik, bisa kalau khair Ustadz izin membacakan pertanyaan. Salat adalah komunikasi hamba kepada Sang Khalik. Dalam salat kita seperti mengadukan permasalahan hidup. Misalnya pada saat sujud membaca Al-Fatihah, kadang menangis, tetapi bukan menangis karena memahami arti dalam bacaan salat. Apakah tetap dikatakan khusyuk, Ustadz? Apakah itu masuk dalam kategori khusyuk? Ulama berbeda pendapat dalam menilai seperti ini. Jadi ada orang yang menangisi dan bukan menangis ya. Misalnya sholat, terus mikir karena baru saja berantem sama suaminya, terus dia nangis. Ketika sholat kemudian dia nangis, kenapa debt collector sudah berjaga di depan itu? Ya, dia nangis. Sholat kemudian mikir kenapa sepedanya hilang, kucingnya mati. Nah, atau dia memikirkan yang lain, termasuk udah waktunya bayar arisan, tapi dia belum punya duit. Nangis. Nah ini berarti menangisi dan bukan menangis. Yang kayak gini bisa jadi, ya dia nangis karena ingat masalahnya. Bukan dia nangis karena memikirkan isi sholatnya. Namun setidaknya, nangis seperti ini akan membuat dia semakin
merasa dekat dengan Allah dalam sholat yang dia lakukan. Taib. Kemudian yang kedua adalah menangisi. Menangisi itu ketika dia sholat, dia membaca ayat atau keterangan dalam Al-Quran yang membuat dia terenyuh, lalu dia nangis. Insya Allah itulah khusyuk dalam sholat. Wallahu a'lam. Izin membacakan chat, Ustadz. Jika lupa sudah sujud kedua atau belum, baiknya sujud lagi atau lanjut saja. Lalu sujud syahwinya sebelum atau setelah salam, Ustadz. Jazakallah khair. Jika lupa sudah sujud kedua atau belum? Jika lupa sudah sujud kedua atau belum, baiknya sujud lagi atau lanjut saja. Jadi ragu-ragu, Ustadz, sudah sujud atau belum. Baik. Jadi ini berkaitan dengan orang yang ragu. Nah, tentang orang yang ragu terhadap jumlah rakaat, bagaimana aturannya? Nah, ada sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri itsnataini shalla am thalathan." Kalau kalian ragu berkaitan dengan jumlah rakaat salat sehingga dia nggak sadar apakah sudah dapat 2 rakaat ataukah 3 rakaat. Kata Rasulullah SAW, "Falyaj'alha itsnatain." Maka ambil yang lebih rendah. Ambil yang lebih rendah. Wa idza lam yadri thalathan shalla am arba'an. Kalau dia ragu apakah 3 atau 4, falyaj'alha thalathan. Ambil yang lebih rendah, ambil 3. Kemudian nanti silakan sujud setelah sholat selesai. Berarti sujud sahwinya setelah salam. Dalam posisi duduk, kemudian setelah itu salam. Sudah? Kemudian dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi." Apabila kalian ragu dalam salatnya. Falam yadri kam shalla thalathan am arba'an, sehingga dia nggak tahu jumlah rakaat yang sudah dia kerjakan, apakah sudah dapat 4 atau baru 3, maka buang keraguannya dan bangun di atas yang lebih meyakinkan. Kemudian lakukan sujud sahwi setelah salam. Baik, saya kiaskan kasus yang tadi ditanyakan dengan kasus ini. Acuannya kan begini ya, bingung jumlah rakaat. Di situ ada 2 keadaan bisa menentukan. Dia bisa menentukan berdasarkan indikator. Baik. Dia bisa menentukan berdasarkan indikator. Jadi pakai dugaan kuat. Dugaan kuat. Dia menentukan berdasarkan indikator dengan melihat dugaan kuat. Dugaan kuat indikator. Maka nanti sujud sahwi, di sini perintah Nabi SAW, ikuti sesuai dugaan, lalu sujud sahwi. Ya. Sujud sahwinya setelah salam atau sebelum salam? Dalam hadis ini tadi, sujud sahwinya sebelum salam. Sebelum salam. Yang kedua, tidak bisa menentukan. Tidak bisa menentukan sehingga dia nggak punya indikator apapun.
dan dia nggak bisa menentukan. Maka dalam posisi ini ambil yang lebih sedikit. Ambil yang lebih sedikit, yang lebih kecil. Sudah? Kemudian nanti lanjutkan. Lalu salam sampai selesai ya. Kemudian sujud sahwi. Ya, lanjutkan lalu salam, kemudian sujud sahwi setelah salam. Nah, jadinya tadi dia ragu, apakah sudah sujud yang kedua atau belum? Sujud, terus duduk. Nah, duduk ini dia bingung, ini duduk istirahat atau duduk di antara dua sujud? Dia bingung. Maka dalam posisi itu, jika dia punya indikator, sebentar sih, kayaknya tadi baru sujud sahwi, terus sujud lagi. Ya, maka nanti tinggal sujud sahwi sebelum salam. Yang kedua, dia bingung, ini sudah sujud yang kedua atau belum? Berusaha untuk mikir, gak nemu-nemu. Gak nemu-nemu dia. Tidak berusaha untuk mikir, kayaknya saya nggak dapat indikator. Udahlah, ngalah. Nah, kalau sudah seperti itu, pilih yang lebih sedikit. Berarti dianggap belum sujud. Udah? Kemudian nanti Anda sujud, lalu nanti sujud sahwi setelah salam. Wallahu a'lam. Baik, Ibu Safira, silakan pertanyaannya. Ada Ibu Safira? Baik, izin membacakan pertanyaan chat, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam membaca surat saat sholat, kita hanya tahu arti surat yang dibaca secara keseluruhan, bukan memaknai secara perkata. Apakah sah sholatnya? Syukron. Kalau dalam suaranya kenapa? Suaranya ada masalah? Hah? Suaranya jelas, suara dari saya? Jelas, Ustadz. Jelas, mungkin suaranya Ibu Safira nggak bisa dibuka. Oh, mikrofonnya nggak bisa dibuka. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita tidak tahu arti perkata, tidak masalah ya. Salat kita tidak menjadi batal. Ya meskipun kita nggak bisa melakukan tadabbur. Dan salah satu di antara penunjang khusyuknya salat adalah kemampuan orang dalam mentadabburi isi dari Al-Quran. Dan tadabbur itu beda dengan tafsir. Tadabbur itu paham kandungan umum, lalu renungan apa yang kira-kira bisa dihadirkan. Itulah tadabbur. Baik. Sehingga dalam hal ini, salatnya apakah sah? Insya Allah sah. Dan dominan kaum muslimin nggak ngerti dengan apa yang dibaca dari Al-Quran. Apalagi paham terjemahannya. Sehingga dalam hal ini salatnya insya Allah sah. Yang penting rukun salat dikerjakan, wajib salat dikerjakan. Dan tidak ada penghalangnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya, bagaimana bila sholat atau wudhu sering was-was seperti terasa buang angin tapi tidak terdengar dan tidak berbau, jadi sering mengulang wudhu? Jika yang terjadi seperti itu, Anda terjebak dalam was-was, kuncinya satu ya, jangan digubris. Was-was itu obatnya cuma satu, jangan digubris. Makanya dulu diceritakan bahwasanya gurunya Imam Malik, Rabi'atul Ra'yi, beliau itu orang yang paling cepat dalam buang air, dalam wudhu, dalam bersuci. Itu paling cepat. Terkenal masuk kamar mandi sebentar udah keluar. Ya. Mungkin menurut sebagian orang, wah itu apa nggak bersih itu waktu membersihkan. Mungkin dia kecipratan nggak dibersihkan.
Sampai bisa jadi ada tuduhan semacam itu. Namun beliau adalah seorang ulama kibar, gurunya Imam Malik, sehingga disebut bahwasanya Rabi'atul Ra'i ini orang yang sangat cepat dalam urusan kamar mandi. Artinya beliau itu nggak ribet dengan masalah itu. Maka kata kunci kemenangan seseorang dari penyakit waswas adalah tidak digubris. Selama nggak ngubris, insya Allah selamat. Wallahu a'lam. Ada lagi Ustaz pertanyaan dari Ibu Nina. Bismillah Ustaz, izin bertanya, bila ayah yang stroke pakai diapers saat sholat, apakah harus diganti dulu sementara bila menggantinya dulu khawatir habis waktu sholatnya? Ayah masih sadar akalnya atau tidak? Masih sepertinya. Masih. Kalau masih berarti masih wajib sholat. Baik. Terus bagaimana cara sholatnya orang yang pakai diapers? Cara sholatnya adalah lakukan yang disebut dengan jamak suri. Jam'us sholataini suriyan. Jamak suri dari kata suri yang artinya kamuflase. Jamak sholat tapi kamuflase. Mirip jamak padahal sebenarnya bukan jamak. Dan ini hanya bisa berlaku untuk pasangan sholat jamak, ya. Zuhur dan asar. Kemudian maghrib dan isya. Caranya gimana jamak suri? Sholat duhur, ini batasnya ya. Ini batas. Yang ini sudah asar. Yang ini duhur. Ini batas. Sholat duhur dipepetkan menjelang akhir. Begitu selesai, dia langsung masuk waktu asar. Terus sholat asar. Maka seolah-olah dia itu jamak, padahal tidak jamak. Sehingga di tahap awal ini dilakukan pembersihan diapers. Ganti baru misalnya. Udah ganti baru. Setelah itu beliau sholat duhur, asar, udah itu kan keluar kotoran, biarkan aja. Nah, nanti maghrib ganti lagi yang baru. Keluar kotoran, biarkan aja. Nah, di tengah sholat ini, di tengah rentang ini, keluar kotoran tidak dihitung. Keluar kotoran tidak dihitung. Ya. Sehingga misalnya sudah ganti diapers, mau sholat duhur, dapat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, keluar kencing, keluar kotoran dari belakang bahkan. Udah sholatnya sah, lanjut. Lalu lanjut asar, dapat beberapa rakaat, selesai. Ya. Sehingga keluar kotoran itu tidak dihitung ketika berada di penghujung ini, di tepi ini. Wallahu a'lam. Nanti maghrib dan isya juga sama ya caranya. Ganti diapers di akhir waktu maghrib. Lalu setelah itu sholat maghrib. Begitu selesai maghrib masuk isya terus sholat isya. Setelah itu istirahat. Sehingga sehari ganti diapers 3 kali. Duhur, maghrib, isya. Wallahu a'lam. Baik. Ada pertanyaan lagi Ustaz? Baik, bisa mungkin yang terakhir nih, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, apakah angin yang keluar dari kemaluan, apakah harus wudhu atau sholatnya menjadi batal? Terus Ustadz lagi sholat dan pas ruku kayak oleng-oleng gitu Ustadz. Apakah termasuk gerakan yang membatalkan sholat? Tentang angin yang keluar dari kemaluan. Apakah ini membatalkan wudhu? Baik, di sini ada keterangan tentang itu ya.
Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, ulama sepakat bahwa keluarnya angin dari dubur membatalkan wudhu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la wudu'a illa min sautin aurih. Tidak ada wudhu kecuali karena keluar kentut, baik bersuara maupun ada baunya. Dan mereka berbeda pendapat tentang keluarnya angin dari jalan depan wanita atau laki-laki. Menurut Syafi'iyah dan Hambali, bahwasanya keluarnya angin dari jalan depan, baik wanita atau laki-laki, membatalkan wudhu. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang tadi kita baca. Wudhu batal jika keluar angin, jika keluar kentut. Sementara menurut Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa angin yang keluar dari kubul, dari jalan depan, atau dari kemaluan laki-laki, laisa binakidin, hukumnya tidak batal. Li'annaha la tamba'ithu an mahallin najasa, karena angin ini keluar bukan dari sumber najis. Sehingga seperti al-jusha, seperti gelegean, ya, seperti sendawa. Orang sendawa keluar angin, kemudian keluar lewat mulutnya. Tapi dia keluar bukan dari sumber najis. Ya, misalnya angin yang ada di lambung, kemudian keluar dia. Maka ini tidak sampai membatalkan sholat. Dan ini juga salah satu pendapat dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hambali. Saleh pernah bertanya kepada Imam Ahmad, ayahnya. Saleh ini anaknya Imam Ahmad, mengenai wanita yang mengeluarkan angin dari kemaluannya, kemaluan depan. Kemudian kata Imam Ahmad, ma kharaja minas sabilain fa fihil wudu. Apapun yang keluar dari dua jalan harus wudu. Dan menurut Al-Qadhi dalam mazhab Hambali berarti, ya. Menurut Al-Qadhi menyebutkan khurujur rih, Al-Qadhi Abu Ya'la, ya, keluarnya angin dari kemaluan membatalkan wudu. Sehingga ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Syafi'iyah menilai batal, Hambali pendapat yang masyhur batal, meskipun dalam pendapat Hambali yang lain ada yang mengatakan tidak batal. Sementara pendapat Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan tidak batal. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Al-Ustadz Amin Nur Bait, hafizahullah, yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini menjadi pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Dan semoga Allah memberikan kekhusyuan dan kenikmatan salat kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Dan mengingatkan untuk ummahat dan bapak-bapak sekalian, insya Allah ba'da asar kita ada kajian lagi ya, bersama Al-Ustadz Ahmad Susilo, insya Allah. Baik, jazakallah khair atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup kajian kita dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.